Selamat datang kembali di channel Mario SSP Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku Mario. Di kesempatan kali ini aku bakal membahas, mereaction dan juga mereview tentang keangkeran dan misteri di balik Rumah Sakit Kristen Tayu. Aku sendiri juga mempunyai pengalaman mengeksplorasi, melakukan penelusuran sampai ya muter-muter lah ya di rumah sakit angker ini, dan banyak hal-hal dan fenomena-fenomena yang mistis dan juga paranormal activity yang tentunya bikin merinding ketika kita ada di sana pada waktu tengah malam tentunya. Dan sedikit cerita, mungkin buat teman-teman yang tidak tahu tentang Rumah Sakit Kristen Tayu ini. Nah, misteri di balik keangkeran Rumah Sakit Kristen Tayu ini, menurut mitrapos.com, Rumah Sakit Kristen Tayu ini atau RSK Tayu merupakan bangunan tua yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 56, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan Rumah Sakit Tayu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 60-an hingga awal 90-an, bahkan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Karisidenan Pati. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, letak dari Kabupaten Pati itu di mana sih? Jadi itu timurnya dari Semarang. Semarang itu ya ibu kotanya Jawa Tengah gitu loh. Berdasarkan cerita yang beredar pada zaman penjajahan Belanda, bangunan ini pernah menjadi sasaran kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan, penjarahan, dan serta pembantaian. Dan akibatnya meninggalkan kesan negatif di beberapa titik yang ada di rumah sakit tersebut. Di antaranya adalah sumur tua yang legendaris. Nah, kalau udah nyangkut di sumur tua yang legendaris ini, tentunya bikin merinding lah ya, karena aku sendiri pernah mengunjungi di sana dan kebetulan banget aku tuh juga nggak tahu dan nggak ngeh kalau itu merupakan sumur yang angker dan benar-benar menyimpan banyak cerita mistis dan fenomena-fenomena gaib di sana. Dan kebetulan aku juga ke sana dan serius benar-benar nggak tahu sama sekali kalau itu merupakan sumur yang ibaratnya sumur terlarang gitu. Tapi aku malah ke sana gitu loh. Dan nanti sekaligus kita akan mereaction kembali videoku yang mengeksplorasi tempat tersebut 1 tahun yang lalu lah ya kayaknya. Dan itu kayaknya masih baru banget gitu loh, karena viralnya kan sekarang-sekarang gitu loh. Dan banyak banget teman-teman yang suruh membahas dan menampilkan rekaman-rekaman yang mengerikan di rumah sakit tersebut. Nah, konon katanya juga dipercaya sumur tersebut menjadi saksi bisu pembantaian terhadap karyawan RSK yang merupakan orang Belanda yang telah terjadi puluhan tahun silam. Pantas aja gitu loh. Ketika aku ke sana tuh suasananya dan hawanya tuh udah beda banget. Nggak kayak hawa-hawa yang mungkin kita di tempat-tempat umum atau di rumah atau di mana gitu. Hawanya tuh kayak dingin-dingin gimana, dingin-dingin bikin merinding gitu loh. Dan sensasi-sensasi tersebut tuh emang nggak pernah aku dapetin sebelumnya gitu loh. Sensasi-sensasi yang apa ya, memacu adrenalin banget gitu loh. Intinya seperti itulah ya. Bukannya takut terhadap penampakan atau apapun itu, tapi yang aku khawatirkan itu kalau terjadi hal buruk atau mungkin hewan liar yang ada di sana, karena suasana di sana tuh udah banyak banget rumput-rumput atau mungkin kayak alang-alang yang udah tinggi-tinggi gitu loh. Takutnya ada ular atau apa yang bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti itulah ya. Dan selain sumur tua juga terdapat tempat angker lainnya, yaitu di kawasan genset utama. Di tempat ini sering dijumpai sosok hitam yang tinggi besar. Dan kebetulan banget juga teman dari salah satu channel CMTV juga diganggu oleh sosok ini, katanya sih seperti itu, dan mengalami tidak kesadaran diri gitu loh. Dan sosok tersebut katanya sih dengan tubuh dipenuhi bulu lebat dan juga memancarkan sorot mata merah. Dan mungkin ini yang ganggu temenku yang di channel ACMTV tersebut, yang sampai melongo, sampai dia tuh kehilangan sadar gitu loh. Dan pada waktu menelusuri tempat tersebut, aku tuh datang tepat pukul jam 12 dan mulai eksplorasi jam 1. Dan itu sepi banget. Kita nggak ada izin terus terang ya. Karena kita ya kreator kecil, ngapain kita harus izin gitu loh. Udah sih, kita udah izin sama orang setempat gitu loh. Ya dipersilahkan gitu loh.
Toh juga mereka mau ngelarang juga ngapain gitu loh, malah mereka pada pergi. Karena mungkin mereka juga merinding sendiri. Wah, orang ini udah gila nih, udah datang ke tempat ini tengah malam gitu loh, apalagi jam 1 malam, dan itu Kamis malam Jumat pula gitu. Dan itulah yang membuat tambah sensasional gitu pada waktu eksplorasi di hari tersebut gitu ya. Ada juga misteri di balik Rumah Sakit Tayo. Tempat angker lainnya adalah kamar mayat dan lapangan tenis yang berada di belakang pojok selatan rumah sakit. Dan aku juga berkunjung ke sana, dan serta tembok gerbang gaib yang membatasi komplek bangunan rumah sakit dengan perkampungan yang terletak di sebelahnya. Berdasarkan penuturan warga setempat, di lokasi ini pun sering dijumpai gadis Belanda memakai baju khas wanita Eropa tempo dulu. Dan keangkeran rumah sakit ini semakin jelas setelah resmi ditutup dan dalam keadaan yang terbengkalai. Dan itulah cerita singkat di balik misteri dari Rumah Sakit Kristen Tayo yang terkenal keangkerannya sampai ke penjuru Indonesia. Dan aku juga sempat ke salah satu ruangan yang bener apa yang dikatain oleh artikel ini. Aku datang ke sebuah ruangan yang ada di seberang selatan, dan itu dikunci gitu loh. Dikunci tapi nggak kekunci gitu loh, tapi masih ya setengah gitu, masih bisa dibuka. Dan aku waktu itu nekat sih masuk ke dalam. Dan ketika aku masuk ke dalam, aku mencium bau yang begitu amis dan juga bau yang begitu wangi gitu loh, saling campur gitu loh. Apakah ini dari minyak yang tumpah atau apa? Tapi juga aku mikir gini, aku kan di situ nggak mikir secara spiritual, jadi kayak mikir secara logis aja gitu loh. Ini apa ada orang yang kesini ya sebelum kita ya? Aku mikirnya kayak gitu loh. Dan waktu masuk ke situ tiba-tiba saya antar mati. Padahal itu baru beli sorenya, udah dicas, tapi mati gitu loh. Itulah yang bikin aku tambah bingung gitu loh. Dan ketika kita masuk, kamera juga sempet sih kayak sekelebatan gitu merekam sosok kayak putih yang sekelebatan. Entah itu kuntilanak atau mungkin sosok yang wanita dengan baju khas Eropa ini gitu loh. Mungkin kita disambut di sana gitu loh. Dan aku ngajak teman-teman ke sana, kalau di sini nih ada penampakan gitu, pengen nunjukin sih pada teman-teman gitu loh. Apakah mereka juga bisa melihat gitu lah, pas kita bisa melihat yang dilihatin itu pilih-pilih gitu. Itu juga bisa banget gitu loh ya. Dan oke, kita langsung aja mereaction dan mereview orang-orang atau YouTuber yang pernah berkunjung di Rumah Sakit Tayo ini, dan mereka menemukan pengalaman apa. Langsung aja kita reaction, oke? Nah, ini ada salah satu video Explore RSK Tayo uji nyali, ada penampakan perawat lewat. Wah, ini ada beneran sih. Kita ulang. Oh iya, ada perawat lewat. Wow. Kita ulang lagi. Oh iya. Nah, aku juga pernah gitu loh berkunjung ke salah satu ruangan ini. Ini kayaknya ruangan yang untuk khusus anak-anak. Ini ruangan anak-anak ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu loh. Saya ingat ini ruangan anak-anak. Di ruangan ini tuh begitu pengap, tampak berantakan, dan suasana dan hawanya tuh panas banget gitu loh di dalam ruangan ini. Dan ini ada penampakan kayak perawat lewat gitu loh. Ini potongannya ini videonya cuman singkat banget ya, nggak lama ya, cuman 16 detik. Dan ini dari Bigo Live. Ini jalan santuy gitu loh, kepalanya hitam, tangannya hitam, bajunya putih gitu loh. Apakah ini beneran sosok dari hantu, atau ini salah satu di krunya gitu loh? Ini juga ambigu sih. Ini masih ambigu kalau menurutku ya. Nah, ini ada salah satu YouTuber yang melakukan eksplorasi di salah satu ruangan yang seperti tadi ya. Ini kayak buka lemari gitu dan menemukan beberapa barang gitu loh, kayak foto dan barang-barang yang berserakan di dalamnya. Dia sendirian ini dia sendirian. Oh,
Oh, wow, 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 wow. Oh, ini ruangan ronsen. Ini ruangan ronsen ini. Oh, itu sosok genderuwo ya yang ada di rumah sakit Ayo. Tinggi, besar, menjulang, rambutnya gondrong. Ini ruangan ronsen ini. Iya, iya, iya. Oh iya benar, ruangan ronsen ini. Oh, gelap, 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 gelap. Ini belum ada lagi. Kita tunggu sebentar. Apakah ada penampakan lagi setelah ini? Dan ini mulai on lagi kameranya. Wow. Ada pocong, ada pocong, ada pocong, ada pocong, ada pocong. Kelihatan banget, jelas banget kalau ini. Oh ini pocongnya nih. Mukanya hitam, tapi kakinya tertutup tembok ya. Oh, ini dia mulai keluar. Dan itulah penampakan dari YouTuber yang kedua. Dan itu setahu aku yang ditelusuri oleh pria ini itu di ruangan ronsen. Tadi dia ketakutan ya. Dan jujur aku juga membenarkan sih adanya hal dan fenomena yang tak kasat mata ada di sana. Aku juga merasakan waktu itu ketika masuk ke ruangan ronsen tersebut itu rasanya kayak berat banget di seluruh tubuh ya. Entah kenapa, tapi jujur sih pada waktu penelusuran itu aku selalu berpikir yang logis dan yang ilmiah gitu loh. Mikirnya sih aku capek gitu loh karena saking gedenya tempat tersebut, jalan sambil lari-larian juga gitu loh, karena ngejar hal-hal yang menurutku menjadi sebuah pertanyaan yang gak masuk akal, dan itu aku buktiin dengan aku kejar pada waktu itu. Dan jujur juga aku juga gak sendiri banget ketika eksplorasi, karena ya sama seperti ini, sama seperti YouTuber ini juga mempersiapkan tim juga buat jaga-jaga dari kejauhan. Biar apa? Biar ya kita aman dan kita kalau ada apa-apa juga nggak ada yang nanggung. BPJS juga nggak mau tahu soal kalau ada apa-apa tentang kejadian-kejadian supranatural gitu loh ya. Dan oke, kita langsung lanjut aja di video yang berikutnya. Nah, ini di ruangan yang sama juga ada salah satu YouTuber juga atau mungkin seorang streamer dari Bigo Live yang melakukan uji nyali juga di ruangan yang kayaknya ini ruangan sama seperti kayak yang perawat lewat tadi gitu loh, di ruangan anak-anak ini. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah setahu ini ruangan anak-anak gitu loh. Nah, menurut informasi video juga, pria ini melakukan uji nyali seorang diri juga di ruangan ini dan mendapati gangguan gaib di ruangan tersebut. Itu badannya gede gitu loh, tapi juga masih terkena gangguan gitu loh ya. Ini nggak ada penampakannya, tapi cuman gangguan tak kasat mata yang dialami pria ini gitu loh. Dan oke, kita langsung. Oh, kayaknya ada penampakan. Ini ada penampakan.
Sebentar. Tapi mungkin yang si pengupload ini nggak sadar sih. Nah, ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini ada sosok kayak kuntilanak yang muncul di balik jendela ini. Ini berbaju putih, rambutnya panjang dan sekelibatan itu ngilang. Nah, tuh kan, tuh ngilangnya perlahan-lahan banget gitu loh. Kalian bisa perhatikan ya tadi. Dan ketika kuntilanak yang ada di sini ngilang, dia terjatuh. Bener serem banget gitu loh, jujur banget. Aku yang pernah survei ke sana, melihat video-video dari teman-teman kita ini, emang beneran serem banget sih. Dan oke, kita play lagi di video yang selanjutnya. Dan di video yang terakhir ini ada penelusuranku sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jika kalian penasaran, kalian bisa cek nanti ada di atas, pokoknya nanti kalian klik fullnya. Dan ini aku reaction yang momen-momen yang membuatku juga merinding dan merasa aneh banget pada waktu itu. Dan oke, kita langsung aja ya, kita play. Kata ini sudah terbengkalai sejak ini 2015. Kayak kenal siapa ya? Rasanya tuh aneh gitu loh. Kita reaction video sendiri tuh aneh sebenarnya gitu loh. Ini no settingan ya, jujur ini no settingan ini. Kenapa ya? Ini pure yang terjadi adanya penampakan, nggak ada persiapan dan apapun. Ada cahaya tuh kayak jujur. Tangkap nggak? Ketangkep nggak? Itu kelihatan loh. Kita. Ini terlihat ya, kayak ada bayangan tadi yang mengintip hitam. Tapi jujur, ketika aku melihat sosok ini, entah ya, temanku sih nggak lihat sih, lihatnya kayak bayangan aja gitu. Tapi aku yang lihat itu tangannya panjang banget, kakinya juga panjang, matanya tuh 3 gitu loh. Jadi kayak makhluk-makhluk yang ada di deep web gitu loh. Apakah ini SCP atau ini makhluk dari emas? Pikiranku waktu itu pikirnya seperti itu gitu. Apakah ini alien gitu loh? Apakah ini makhluk dari planet lain? Mikirku seperti itu waktu itu gitu loh. Gak mikir kalau ini tuh hantu apa-apa, dan secara spontan dan refleks aku pun ngejar gitu loh sosok tersebut. Kalau ini beneran hantu yang hilang, kalau ini beneran makhluk yang padat, ya dia diem pasti di situ gitu. Kalau lari juga pasti kedengeran gitu loh. Ya pengen foto bareng lah kalau bisa ketangkep secara visual gitu loh, secara dekat gitu loh. Dan kita play lagi. Ada jujur loh. Dan ini waktu eksplorasi juga kolaborasi dengan ACM TV. Jadi itu teman-temanku juga. Tapi mereka tuh gak lihat tuh. Yang lihat malah aku dari kejauhan waktu aku center gitu. Nah ini nih yang bikin bikin aku juga bertanya-tanya, dan juga bikin aku tuh merinding banget lah intinya. Karena tepat di depan sini, sebelah yang kanan sini ya, itu ada sumur yang legendaris tadi gitu loh, yang terkenal keangkerannya dan sakral gitu loh, banyak horornya. Nah di sini ini tuh sumur gitu loh, kayaknya tuh dia lari ke sini. Nah ini aku jujur merinding banget waktu kesini. Kita cuma sekedar eksplor di sini, tidak ada berniat untuk mengganggu. Nah ini sumurnya, dan aku pun gak ngeh gitu loh, gak tahu kalau itu sumur yang terkenal keangkerannya dan sakral banget gitu loh, malah gak tahu akunya. Nah di ruangan ini nih aku merasain hal yang benar tadi, yang menurut artikel tuh tadi ada sosok noni Belanda yang pakai
baju putih berambut panjang. Di sini itu senternya mati sendiri cuy. Dan ini kamera juga nggak sengaja sih kayak nangkap. Nah mungkin ini nih jadi sepersekian detik ya. Nah ini nih di sini nih itu ada sosoknya nih. Itu ada sosoknya kayak wanita putih yang cuman sekelebat gini. Nah di sini tuh ini tuh senter baru gitu loh. Kenapa bisa mati gitu loh? Dan itu aneh banget. Itu aneh-aneh, beneran aneh. Dan di sini aku juga mencium bau yang amis, juga wangi yang bercampur gitu loh. Wah di sini benar-benar full sih. Menurutku paling full serem, full bikin bulu kuduk merinding tuh di ruangan ini. Ini ada kamar mandinya. Dan karena aku juga merasakan hal yang tidak enak di ruangan tersebut, terus aku ngajak teman-teman juga buat ngecek sih apakah perasaan ini cuman aku yang ngerasain atau teman-teman juga gitu loh. Dan ternyata mereka juga merasain hal yang sama. Dan waktu mengeksplorasi ruangan yang bagian selatan ini yang terkunci ini, pada awalnya itu terkunci gitu loh, mungkin dilarang untuk buka dan aku perlahan masuk gitu. Dan inilah yang terjadi. Dan ada sosok juga kayak menampakkan, mungkin gak ketangkap kamera ya, kayak wanita berambut panjang juga yang aku lihat dan aku kejar gitu loh. Karena aku kira juga itu mungkin ulah orang juga, mikirku seperti itu, tapi juga merinding gitu loh. Takutnya tuh takut dikagetin gitu loh. Karena apa ya, hal-hal tersebut tidak terduga gitu loh. Kalau mereka menyapa kita, oh aku ada di sini nih, mungkin kita nggak ada was-wasnya untuk jaga-jaga. Takutnya sih mungkin mereka melempar apa atau terus ada binatang-binatang yang mungkin menyepai yang dijelmain mereka, itu juga serem juga sih ya. Dan mungkin segitu dulu pembahasan tentang Rumah Sakit Tayo, dan juga mereview juga dari youtuber-youtuber yang pernah melakukan uji nyali dan eksplorasi di Rumah Sakit Tayo. Dan jika aku ada salah-salah kata dan informasi ini kurang lengkap, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan aku pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam horor dari Mario SSSBN. Peace. Terima kasih.